Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Wa qala aidan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Amma ba'du. Yang saya hormati para pembina, pengurus Yayasan Harismah Haramain yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga yang saya muliakan para dewan kiai, dewan asatid, juga tidak kami sebutkan satu persatu, dan seluruh asatid dan para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam acara lokakarya pembukaan Ma'had Ali Harismah Haramain. Saya juga seperti Ustadz Mu'in, mungkin Ustadz Mu'in lebih dulu. Kami beberapa hari yang lalu juga diberitahu Ustadz Aris dan mendapatkan undangan melalui WhatsApp dan mendadak ujuk-ujuk kon ngisi gitu. Maka bukan menjadi satu alasan kalau panjenengan lihat kanan dan kiri saya ini masing-masing pakai laptop. Kalau saya hendak, alasannya saya ingin yang mendengarkan itu fokusnya kepada saya. Jadi rohnya itu roh langsung talaki. Nah, gitu ya. Kalau nanti saya pakai laptop, nanti penjenengan tidak menghadap saya, malah melihat papan layar. Juga tadi Ustadz Aris bilang, apalagi Ustadz Zuhaili tidak ganteng gitu. Alasannya orang iso gaptep ya gitu ya. Yang kedua, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya ini asalnya dari Lamongan. Maka nanti bahasa saya mungkin tidak sehalus bahasanya Ustadz Mu'in dan Ustadz Ihsan. Kami dari Pantura sehingga ngomongnya agak kasar dan keras. Kami dari Lamongan dan alhamdulillah kami ini dilahirkan dari 29 bersaudara. Istrinya itu mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi. Bukan, kalau hadis Nabi kan ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ilaman ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Pertama kepada siapa? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, baru abuka. Istri berapa? 3. Ibunya 3 dan bapaknya 1. Kalau Ustadz Aris, Ustadz Mu'in kurang 1 lagi baru ikut. Alhamdulillah 29 bersaudara. Kebanyakan dan sebagian besar memang kami dari kecil kami dipaksakan. Nah ini kiai-kiai dulu itu ya suka maksa, nyabeti, ngerotan itu sudah biasa. Jadi karena itulah kami dari para putra-putra beliau, bahkan alhamdulillah cucu-cucu beliau rata-rata
hafal Al-Quran itu karena paksaan. Ya, ini saya tidak buat memang dipaksa gitu ya, bukan kesadaran ya, karena dipaksa. Tapi kami mengambil manfaat, ternyata apa yang dulu dipaksakan oleh almarhum itu ternyata berbuah kebaikan bagi diri kami sendiri. Yang selanjutnya, karena waktunya juga terbatas, nanti tolong diingatkan, karena kalau tidak membawa tag atau tidak pakai laptop itu ngomongnya ngawur, sakarpe dhewe tanpa ujung, nanti mohon diingatkan kalau terlalu lama. Mungkin saya berbeda dengan yang tadi disampaikan Ustadz Dr. Mu'in, mestinya tadi saya dulu baru Ustadz Mu'in atau Ustadz Ihsan, sehingga tidak kemudian turun dari bawah baru naik ke atas, karena yang akan saya sampaikan ini adalah sangat-sangat dasar sekali. Yang pertama, kenapa harus pondok pesantren? Ini yang perlu diperhatikan para pendiri Yayasan Harisma Haromain. Apa sih pondok pesantren itu? Ini betul-betul karena akan membedakan ini pondok atau perusahaan. Tadi saya sempat hampir pingsan ketika Pak Wartono menghitung, mengakun seperti itu. Wah, saya tak izin pulang saja. Karena mungkin kok jauh beda itu. Jadi saya tidak nyambung tadi itu. Karena manajemen kita manajemen samawi, manajemen langit gitu. Kalau Pak Wartono manajemen dunia. Tapi ini bukan menggembosi Pak, mohon maaf. Jadi apa sih pondok pesantren itu? Ini yang menjadi dasar. Menurut beliau, kiai saya Bapak Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri pimpinan Pondok Modern Gontor, waktu itu memberikan pengarahan, bahkan setiap tahun itu diulang-ulang. Setiap tahun beliau mengulang-ulang materi itu, sehingga para santri-santrinya itu mendalami, menghayati apa yang beliau sampaikan. Dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan seluruh asatid muda sampai asatid senior, setiap tahun harus dan wajib hukumnya mendengarkan beliau memberikan khutbatul arsy ataupun khutbatul iftitah. Jadi itu diulang-ulang berkali-kali. Apa itu pondok pesantren? Pondok pesantren itu adalah suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang bersifat asrama, di mana kiai sebagai sentral figurnya, dan masjid sebagai sentral kegiatannya. Ini beliau mengulang-ulang. Ya. Yang pertama asrama. Jadi mereka yang mondok itu wajib tinggal di dalam asrama dan tidak boleh ngelaju ataupun pulang pergi, atau umumnya pondok kalong. Maka harus di asrama. Ini beliau, ya. Yang kedua adalah kiai sebagai sentral figur, sebagai tauladan. Maka wajib bagi pondok pesantren harus ada kiainya. Ini mutlak kata beliau. Wajib ada kiai yang duduk di situ, yang ngengkermi. Jadi kiai itu ngengkermi. Telur bisa jadi kalau diengkermi. Ini prinsip beliau. Ya. Jadi beliau tiap hari, tiap saat di pondok ngengkermi santri-santrinya. Ya. Dan kiai itu adalah sumur. Kiai ini sumur. Dan santri itu adalah timbanya. Maka idealnya sebagai seorang kiai itu ya duduk di rumah, duduk di pondok. Kalau ada yang mau belajar,
datang kepada kiai. Tapi sekarang ini berbalik. Kiai sekarang menjadi timba. Atau bukan sumur tapi sebagai PAM, PDAM. Tawa-tawa sapa sing arep belajar pada saya gitu. Ini sekarang. Maka sekarang kiai dipanggil. Ya, kiai sekarang nilainya tidak lebih daripada nilai rupiah sebagiannya. Kiai dipanggil ke istana, ke provinsi, ke gubernuran, ke kadipaten, kabupaten dan sebagainya. Dan kiai sebelum memberikan pelajaran tausiah sudah di Pak Yai nanti jangan lama-lama ya. Kan gitu ya. Paling tidak enak kalau ngisi tausiah manten, makanya ampun lami-lami nggih. Dan disarankan, diatur, Pak Yai nanti yang diisi seperti ini. Jangan yang ini. Jadi Pak Yai cuma mantuk-mantuk saja. Ya, Yai, yang penting lah gitu. Jadi sekarang itu begitu. Maka sebetulnya Ustadz Muin saya ini salah kalau datang ke sini ini. Mestinya Pak Wartono datang ke rumah saya. Nah, mestinya. Itu etikanya begitu. Sampai ada seorang raja yang memanggil salah seorang ulama waktu itu, Harun Ar-Rasyid ya. Saya tidak mau, kalau mau anak Anda datang ke saya. Ini ceritanya panjang ya. Jadi al-ilmu yuzar wala yazur. Kalau bahasa saya begitu Ustaz. Al-ilmu yuzar wala yazur. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Maka disitulah kiai ini berperan untuk membimbing, mendidik, mengasuh para santri-santrinya dengan nilai-nilai pondok pesantren. Apa nilainya? Satu, mendidik keikhlasan. Itu yang paling utama. Kiai mendidik keikhlasan, bagaimana kiai mengajar ikhlas, bagaimana guru-guru mengajar ikhlas, bagaimana para asatidnya mengajar dengan ikhlas, bagaimana santri-santrinya menerima dengan ikhlas, dan itu terus menerus. Sehingga tidak ada nilai transaksional di situ. Maka para santri-santri yang dihasilkan dari pondok seperti itu, maka santrinya ketika berjuang itu tidak pernah transaksional. Maka ini Pak Wartono perlu diperhatikan. Ya, kalau sudah ada nominalnya, ini yang saya susah. Nanti kalau telat sidik saya, loh kok urung diwai toh? Kok jumlahnya berkurang? Ini akan bertanya begitu. Yang ini dapat mengurangi nilai keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua, kiai mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan, bagaimana hidup sederhana, bagaimana makan sederhana, bukan tidak mampu. Mohon maaf, sampai saat ini Pondok Gontor itu per bulannya itu hanya 630.000. Itu sudah makan berasrama dan semuanya. Masuk pertama kali sekitar 5 juta berapa begitu, itu sudah pembayaran makan dan lain sebagainya. Ini yang ditunjukkan oleh Pondok Gontor, bahwa sampai saat ini itu SPP per bulannya makan 3 kali dengan asrama dan lain sebagainya itu masih 630. Karena anak saya kemarin masih berkelas 5 di sana, jadi saya tahu persis bagaimana atau berapa SPP yang ada di Gontor, dalam tanda petik Gontor yang sudah modern, yang sudah terkenal, ya. Saya tidak mengatakan kualitas sekarang ini, tapi yang sudah mempunyai brand. Seandainya Gontor itu menetapkan SPP-nya 2 juta per bulan, itu masih banyak yang mau datang ke Gontor. Kemarin terakhir calon pendaftar yang sudah mendaftar untuk masuk itu sekitar 9.000 calon santri. Yang diambil lebih kurang hanya sekitar 600 atau
Kalau yang di Gontornya sendiri mungkin di pondok-pondok cabangnya mungkin ada tambahan begitu. Seandainya 2 juta, wali murid pasti mampu untuk membayar itu. Tapi Gontor hanya 630. Nanti akan saya jelaskan kenapa demikian. Kemudian Kiai mendidik nilai kejujuran. Ini yang sangat penting sekali, nilai kejujuran ini selalu ditanamkan oleh Kiai kepada para santri-santrinya. Sehingga mohon maaf, meskipun itu sepele, bahkan ustadz ketika ditanya dan tidak jujur, maka saat itu juga Pak Kiai mempersilakan, silakan Anda meninggalkan pondok modern Gontor. Ustadz senior yang sudah mengajar 6 tahun ketika ditanya dan tidak jujur oleh Pak Kiainya, dipersilakan untuk pulang ke rumahnya. Kemudian nilai yang selanjutnya yakni nilai berdikari, self help, mendidik diri sendiri, mandiri, apa-apa dikerjakan sendiri. Kalau tidak perlu dengan pembantuan yang lain, dia bekerja sendiri, berbuat sendiri. Dan yang selanjutnya nilai yaitu ukhuwah Islamiyah. Dan disitulah kita terbukti merasakan, kita ketemu di mana saja yang namanya alumni Gontor itu kok langsung ada hati, tidak membedakan yang sepuh, yang muda, semuanya satu hati. Dan yang terakhir yaitu kita diberi kebebasan untuk berpikir tapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali di pihak lain ada yang mempunyai pendapat lain, itu tidak ada masalah. Tapi inilah prinsipnya, karena mohon maaf kata beliau Kiai Imam Zarkasi itu, santri saya yang saya anggap berhasil dan jadi orang mulia bila mana dia mengajar di kampung yang paling kecil, paling susah digapai, dia mengajar Al-Quran, mengajar bahasa Arab, mengajar agama. Itulah santri saya yang paling mulia. Mungkin sekarang pondok-pondok sekarang ini dengan bayaran yang mahal. Mohon maaf, ini kemarin ada satu contoh pondok yang mungkin penjenengan mungkin ada yang sudah tahu. Ada pondok namanya Pondok Ibadur Rahman di Pandeglang. Itu masuknya saja sekarang 40 juta. 40 juta. Tiap bulan mereka 3 juta. Ya, pakaian semuanya wajib dilondrikan. Makan sudah, tinggal makan sudah disediakan. Dan dimanage seperti perusahaan. Maka sekarang ini ada kendala besar. Ketika pemiliknya masih muda dan sudah kembali ke rahmatullah, bingung. Karena apa? Karena tidak tidak menciptakan para ustadz-ustadz yang mukhlis, yang ikhlas. Mereka semuanya transaksional, setiap bulan gajinya sekian. Nanti kalau salah sedikit kena potong, salah sedikit kena potong. Jadi semua itu ternilai dengan uang. Akhirnya sekarang ini saya tidak tahu bagaimana kelanjutan pondok ini ketika pemiliknya sudah tidak ada. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, khususnya para pendiri Ma'had Ali Harisma Haramain ini, ya. Jadi nilai itulah yang paling penting. Maka tidak heran kalau anak-anak yang mondok di pondok-pondok yang mahal itu setelah keluar dari pondoknya sudah lupa. Kenapa? Oh, saya dulu bayar kok. Ya. Kalau di pondok-pondok yang masih sederhana, setiap datang ke pondok sowan kepada kiainya. Sekarang susah. Anak-anak kita itu datang ke pondok bertemu dengan kiai. Betul enggak Ustadz Aris? Enggak mau menemui kiainya. Kenapa? Enggak ada rohnya tadi. Jauh dari roh yang ditanamkan.
Ya. Santri-santri yang sudah dididik 4 tahun, 5 tahun, ketika sudah menjadi orang terkenal kadang-kadang lupa dengan pondoknya. Ya. Ketika di pondok guru saja tidak berani marah, ustadznya tidak berani memarahi. Karena apa? Karena sudah kalah tadi itu, karena ustadznya sudah ternilai dengan rupiah tadi itu. Maka nilai keikhlasan sudah hilang di kalangan pondok-pondok pesantren. Ya. Ini yang apapun perkembangannya, ya, di Malang juga ada pondok yang mahal, di Bogor teman saya jadi pengasuhnya itu masuknya 50 juta. Yang modus itu orang-orang kaya semuanya. Jadi mereka merasa kaya, mereka merasa membayar mahal, sehingga nilai keikhlasannya tidak dapat, nilai kesederhanaannya tidak dapat, nilai kejujurannya pun tidak dapat, kemandiriannya pun tidak dapat. Maka apa jadinya kalau pondok-pondok pesantren yang seperti itu akan berjuang, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bagaimana mereka akan menjadi contoh kalau semua itu ternilai dengan rupiah, semua ternilai dengan transaksional. Lah inilah yang tidak boleh, nilai-nilai pondok ini yang terlepas meskipun dengan sistem yang modern, dengan pembayaran yang mungkin mahal dan sebagainya, tapi nilai-nilai roh pondok ini jangan sampai tercabut dari inti pendirian pondok pesantren itu. Maka monggo ditelaah. Ya, boleh saja penjaringan menentukan bagaimana cara bayarnya, bagaimana menggaji para stakeholdernya, tadi disampaikan bagaimana membayar menggaji para kiainya, tapi ingat nilai-nilai keikhlasan, nilai kesederhanaan, nilai kejujuran, nilai kemandirian, ukhuwah Islamiyahnya, dan bagaimana berpikir bebasnya itu jangan sampai hilang daripada nilai yang ada di dalam pondok pesantren itu. Jadi ini yang perlu kita semuanya untuk lestarikan, sehingga pondok pesantren itu seperti dahulu, seperti para salaf-salaf dahulu, menghasilkan para mujahidin, orang-orang yang berjuang dengan ikhlas, orang-orang yang berjuang karena Allah, berjuang karena li'la'i kalimatillah, dan bukan hanya sekedar transaksional, sekedar mendapatkan rupiah, tapi nilai-nilai tadi itu perlu kita lestarikan dan kita jaga. Itulah pondok pesantren yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Imam Zarkasi, dan ini selalu saya sampaikan para alumni YAPI, para alumni Baitul Hikmah, para alumni yang minta nasihat saya, itu yang harus kalian pegang sehingga suatu saat nanti kalian di masyarakat. Adapun nanti bagaimana di masyarakat berjuang di sana, jangan berpikir terlebih dahulu bagian saya apa, hak saya apa, berapa hak saya. Tapi kalau sudah mondok dengan nilai yang besar, dengan beban yang berat, sehingga nanti anak-anak kita itu nanti yang dipikir saya dapat apa, hak saya mana, dan sebagainya, sehingga roh keikhlasan itu tidak didapatkan, sehingga tidak bisa mentransfer ilmu pengetahuannya kepada para santri, dan santri tidak bisa menerima karena tidak ada roh ataupun jiwa ataupun nilai keikhlasan itu. Yang selanjutnya, kenapa Ma'had Ali? Ini yang Ustadz Aris kami sampaikan di mana-mana. Dulu kami punya pondok tahfidz 6 tahun, setelah itu anak-anaknya kemana tidak tahu. Ada yang dari SD sampai SMP sudah selesai tahfidz 30 juz, kemana tidak tahu. Tapi beliau Ustadz Aris menemukan satu ide yang sangat bagus sekali. Ma'had Ali 2 tahun selesai, 2 tahun siap diterbangkan, diterjunkan di masyarakat, siap diterjunkan di pondok-pondok tahfidzul Quran. 1 tahun pertama anak-anak kita yang sudah hafal
minimal 15 juz, sudah bisa menjadi imam traweh di masyarakat sekitar pondok. 1-2 tahun kemudian mereka sudah selesai dengan tulisannya, dengan tesisnya. Mereka sudah siap untuk berjuang di masyarakat menjadi para asatid, para da'i, para muhafid. Yang putri-putri juga siap kita terbangkan dan kita persiapkan menjadi ummahatul hufat wal hafidhat, menjadi ibunya para hafid dan para hafidhah. Maka untuk memilih Ma'had Ali ini adalah sangat tepat sekali dan masih kita kontrol. Setiap tahun ada pertemuan, pengarahan dan sebagainya. Ini kenapa Ma'had Ali. Yang ketiga, kenapa Al-Quran? Maka ada yang namanya pondok itu, pondok Al-Quran ada ilmu tambahannya. Satu poin, ya, satu segi. Ada pondok pesantren, ada tahfidnya. Ini berbeda. Kalau yang dikatakan pondok tahfidzul Quran, maka yang paling utama menjadi tujuan adalah tahfidz Al-Quran. Ilmu-ilmu yang lain menjadi tambahannya. Tapi kalau ada pondok pesantren, ada program tahfidznya. Itu nanti tahfidznya mesti kalah. Ketika anak-anak ujian, tahfidz libur. Apalagi kalau sudah kelas 3 aliyah, kelas 3 SMU, kelas 3 SMP sanawiyah, kalau sudah mulai kelas 3 ujian pertama, ujian semesteran atau ujian kemudian ada lagi ujian sekolah, ada lagi tryout, ada lagi UAN atau UNAS. Sudah tiap hari mereka ujian, tahfidznya libur dulu. Maka mereka tidak ada pencapaian di dalam tahfidz. Maka pondok yang kita dirikan ini adalah Ma'had Pondok Pesantren atau Ma'had Ali Tahfidzul Quran. Itu harus disepakati. Maka yang utama adalah tahfidznya. Pencapaian tahfidznya yang diutamakan. Ya, ilmu yang lain sebagai penyeimbang. Tadi yang disampaikan Ustadz Mu'in, pokoknya anak-anak punya dasar ilmu syar'inya. Tapi kalau pendalaman nanti dulu. Ada santri yang bertanya, Ustadz kami ini sudah selesai kok ilmunya. Anda ini berapa tahun mau menguasai seluruh ilmu pengetahuan, ilmu syar'i. Kami yang sudah bertahun-tahun tidak pun bisa menguasainya. Belum ilmu balaghahnya, belum ilmu arutnya, belum ilmu faroidnya. Baru ilmu dasar saja kadang-kadang belum sampai selesai. Tapi di sini kita tahfidznya yang utamakan. Maka sering saya benturan dengan Ustadz Aris ketika di Ma'had Baitul Hikmah. Saya mudirnya. Kenapa kamu laku Qur'annya tidak lancar? Ustadz banyak tugas. Tugas apa? Bikin tulisan dari Ustadz Aris. Aduh ya. Sementara beliau pengennya anak hafal Quran tapi bisa nulis, bisa membuat dikasih kerjaan. Masya Allah. Ya ini kan memang berat bagi saya gitu. Jadi yaudah sekarang tahfidznya. Nah, bisa. Nah, makanya kita harus perang dulu, Ustaz. Harus perang dulu. Harus perang dingin dulu. Sampai kadang-kadang sudah sekarang tahfidznya Ustaz Aris, nanti saya urusan saya gitu. Gitu. Ada begitu. Jadi itulah. Jadi ini saja yang barangkali dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya untuk Ustadz Ihsan mungkin lebih mendalam lagi. Mohon maaf sekali lagi, bukan saya tidak bisa laptop, tapi inilah penjenengan kan terus melihat saya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.